Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi kita akan membahas tentang stipin nih. Nah, apa sih manfaat atau pentingnya stipin bagi kehidupan kita? Nah, saya kasih gambaran kalau seandainya saya kasih kamu bibit unggul. Kamu bakal tanam di mana nih bibit? Sebahagian besar yang tes stipin jawabannya adalah saya akan tanam di pegunungan atau di depan halaman rumah. Nah, kalau seandainya yang saya kasih itu adalah bibit unggul kurma, apakah cocok? Tentu tidak kan? Nah, intinya itu kita harus tahu dulu bibit apa yang dikasih. Nah, manusia itu Allah ciptakan adalah sebaik-baik makhluk dibandingkan makhluk lainnya. Setiap kita unik, setiap kita spesial, setiap kita punya potensi. Nah, tugas kita lah mencari di mana sih spesialnya kita, di mana sih keunikan kita, di mana sih potensi kita. Nah, stipin membantu kita untuk mengetahui hal itu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mesin kecerdasan thinking extrovert. Dia posisinya ada di sebelah kiri bagian atas, neokortek atas. Nah, merujuk pada logika rasional objektif sesuai dengan katanya think, berpikir gitu ya. Jadi suka berpikir. Kata-kata yang tepat untuk orang thinking adalah pikirkan gitu ya. Karena drive-nya ekstrovert, maka kecerdasannya bergerak dari luar ke dalam. Jadi motivasinya itu besar pengaruhnya dari luar gitu ya. Nah, ada 4 kata kunci untuk thinking extrovert ini. Yang pertama itu adalah menalar. Jadi thinking extrovert ini berpikir logis, mengaitkan konsep dan fakta, hubungan sebab akibat. Jadi ada silogisme di situ ya. Jadi dia percaya pada sesuatu itu harus ada data pendukungnya gitu ya. Susah percaya, harus ada bukti-buktinya gitu ya. Karena dia rasional kan. Nah, yang kedua itu adalah tulang. Sangat bagus untuk thinking extrovert ini memilih olahraga yang mengandalkan tulangnya, seperti angkat besi, karate, tinju, dan lain-lain. Yang ketiga itu mandiri, karena otaknya itu udah didesain untuk berpikir, cocok sekali untuk belajar gitu ya. Jadi dia kesannya tidak membutuhkan orang lain karena dia bisa memikirkan sendiri. Kalau misalnya anak kecil juga dikasih fasilitas mainan, dia bisa main sendiri karena memang otaknya seperti itu gitu. Keempat itu tapak, sesuai dengan ikon thinking extrovert itu adalah kursi ya. Jadi untuk menunjang kewenangannya itu dia butuh tapak. Ya, itu dari ya. Chemistry thinking extrovert ini adalah tahta ya, ikonnya kan kursi tuh. Jadi dia merasa bahagia ketika dia punya kewenangan, dia merasa nyaman, merasa sukses ketika dia punya kekuasaan. Kita punya anak thinking, anak kita itu akan merasa nyaman ketika kita beri dia kesempatan mengutarakan pendapatnya, ketika dihargai apa argumennya. Nah, kalau kita punya seorang suami thinking extrovert, kita harus perjelas lagi bahwasanya qawam kita beliau, dia imamnya, kita makmumnya, dia kepala sekolahnya di rumah itu gitu. Nah, kalau kita punya istri thinking extrovert, kita juga harus perjelas bahwa kewenangan dia di rumah ini jelas.
dia yang mempunyai kewenangan operasional di rumah ini gitu ya. Nah, kalau kita punya atasan seorang thinking pun, kita harus pertegas juga bahwasanya kewenangan atasan kita itu memang penuh gitu ya. Kita hanya menjalankan kewenangan dari atas gitu. Jadi diperjelas kedudukannya gitu, karena dia kedudukan itu penting sama orang thinking ya. Nah, apa aja nih yang perlu diperhatikan atau yang perlu diwaspadai dari thinking extrovert ini? Nah, kaku. Yang perlu diwaspadai, kaku, dia tidak empati, tidak simpatik, karena fokusnya kan bagus. Jadi kalau dia udah fokus pada satu hal, yang lain itu terabaikan. Jadi cenderung terkesan kurang simpatik, kurang perhatian pada orang lain ya. Jadi itu tidak suka diulang-ulang. Jadi kalau punya anak thinking, perintahnya dekati, tatap wajahnya cukup katakan sekali saja, dah. Kalau misalnya punya suami thinking juga seperti itu, kalau perlu lewat WA saja gitu. Jadi ketemunya nanti tinggal mengingatkan aja gitu. Keras kepala, karena dia merasa pemikir, paling bisa mikir dibanding yang lain gitu ya, paling pintar lah dibanding yang lain. Defensif ini bertahan. Kalau dia punya argumen itu dia kekeh sama pendapatnya ya. Baru banyak pertanyaan. Jadi jangan heran kalau punya anak thinking itu banyak sekali pertanyaannya, rasa ingin tahunya tinggi gitu ya. Tidak mudah percaya ya, tidak mudah percaya. Skeptik. Nah, skeptik ini sebenarnya ada plus minusnya juga ya. Dia antipatif ya, skeptik ini antipatif, waspada. Jadi selalu berpikir kemungkinan terburuk gitu ya. Selalu berpikir kemungkinan terburuk. Pada situasi tertentu dibutuhkan gitu, tapi tidak melulu juga gitu. Kalau melulu juga ribet jadinya kan gitu. Itu tadi tegas menuntut hak. Tegas menuntut hak. Jadi dia harus adil gitu ya. Banyak momen-momen tertentu yang kita harus mengalah ya, tapi bagi orang thinking itu sangat berat gitu ya. Nah, bagaimana cara belajar orang thinking extrovert ini? Jadi dia menalar bacaan. Jadi dia memahami bacaannya, terus dibuat skema atau pola dia sendiri sehingga mudah diingatnya gitu. Nah, kalau jadi guru bimbel itu kan sangat cocok untuk thinking extrovert, karena dia kan punya cara-cara, trik-trik tercepat untuk misalnya menyelesaikan soal matematika gitu ya, soal fisika, menghafal rumus-rumusnya, punya trik-trik sendiri gitu ya. Jadi ketika anak thinking extrovert ini belajar, dia biasanya fokus. Jadi kita jangan berisik gitu ya. Jangan ganggu dia sama hal-hal lain dibanding materi pelajarannya itu. Jadi yang memberatkan pikiran dia itu dienyahkan dulu gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu kita punya anak thinking extrovert, maka kita tahu menempatkan dia di lingkungan yang mana, menempatkan dia di sekolah yang mana. Nah, untuk anak thinking extrovert sangat bagus dia sekolah yang punya sistem juara atau ranking ya. Jadi ditegaskan juara 1, 2, 3. Jadi itu memberikan semangat sama dia, suntikan semangat, apalagi yang memberikannya yang dihargainya, guru atau kepala sekolah. Jadi itu dia tambah semangat belajarnya, terpacu. Jiwa kompetitifnya ini tinggi ya. Nah, itu dari. Nah, apakah kamu merasa seperti thinking extrovert atau mesin kecerdasan lainnya? Sebaiknya jangan menduga-duga ya, jangan spekulatif. Cari promotor terdekat, segera tes tipin, karena investasi terbaik itu adalah investasi ke diri sendiri. Percayalah, kalau kata Helmiahnya itu investasi leher ke atas gitu ya. Jadi paham ya, insya Allah paham. Nah, semoga bermanfaat ulasannya. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.